time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan memberikan materi kelas 8 tentang keragaman Indonesia. Sebelum kami memberikan materi, kalian kenalkan dulu nama kami. Nama saya Jessica Celestina Nono dari kelas 9A dan teman saya. Dan saya Petronila Luna, biasa dipanggil Petra dari kelas 9A. Saya Maria Felicia Bio, biasa dipanggil Elvin dari kelas 9A. Dan saya Yasinta Zerumbe, biasa dipanggil Siva dari 9A. Baik, saya akan menjelaskan tentang letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan pernyataan di permukaan bumi. Nah, dari zaman SD kita semua sudah tahu ya, bahwa letak geografis Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia serta samudra Pasifik. Kemudian, letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dari dulu kita tahu nih, ketika berbicara tentang letak astronomis pasti ada lintang dan bujur. Tapi tahu tidak sih perbedaannya? Nah, jadi baik, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak Indonesia sendiri secara astronomis berada di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bintang timur sampai 144 bintang timur, karena letak astronomis Indonesia memiliki 3 bagian zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya letak geografis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang mendasarkan struktur biologi atas susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Tahukah kamu bahwa luasan daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luasan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Wah, luas banget ya Indonesia tercinta kita ini. Tentunya untuk menghitung luasan tersebut, kita harus mengetahui dulu letak Indonesia itu sendiri. Letak Indonesia sebetulnya bisa dilihat dari beberapa macam, yaitu letak geografis, letak astronomis, letak geografis. Nah, kalian pasti bingung nih letak-letak tersebut. Nih, kita kasih tahu. Nah, letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung. Gunung api aktif jalur penggunungan di Indonesia membentang dari ujung utara sementara memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara Benda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia yaitu 127 gunung api aktif vulkanik yang di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indonesia Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di timur. Hal itu juga menjelaskan mengapa Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang cuaca dan iklim. Apa sih yang kalian ketahui tentang cuaca dan apakah sama dengan iklim atau berbeda? Nah, jadi selanjutnya kami akan membahas tentang cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Iklim di Indonesia yaitu iklim tropis dan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Selanjutnya kami akan membahas tentang pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Tahukah kamu bahwa faktor geografis mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia? Keragaman budaya Indonesia mempengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, letak geografis. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Dengan posisi tersebut, ini satu kepulauan dengan pulau lainnya terisolasi oleh lautan. Ini menyebabkan mereka yang tinggal tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain, sehingga akhirnya mereka membentuk kebudayaan mereka masing-masing. Selanjutnya, kondisi iklim Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan bermata pencarian sebagai petani. Kita tahu bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis, sehingga Indonesia